Visioners, kembali lagi kita membahas hal-hal menarik seputar psikologi. Pernah gak sih kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya tuh kamu gak mau, tapi karena kamu takut menyakiti hati dan mengecewakan orang lain, akhirnya kamu gak bisa untuk hanya sekedar bilang tidak. Atau dengan kata lain, kamu orang yang seringkali gak enakan. Nah, sikap gak enakan atau people pleasing sekilas terlihat baik kan, terlihat heroik dan selalu bisa diandalkan. Dia selalu ingin menyenangkan orang lain dan selalu berusaha memenuhi keinginan orang lain. Padahal, dia sendiri merasa tertekan dengan hal itu. Hanya saja dia sulit untuk sekedar berkata tidak. Memang sih, di depan banyak orang, dia terlihat baik-baik saja. Padahal ketika dia sedang sendiri, dia merasa tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia gak suka melakukan hal yang dia lakukan itu, tapi dia gak tahu nih caranya bilang tidak. Susan Newman, psikolog dari Amerika Serikat, itu mengatakan bahwa people pleaser adalah seseorang yang selalu meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Jadi hidupnya serba gak enakan, karena yang terpenting adalah orang lain senang. Padahal dirinya sendiri itu merasa tidak nyaman atau tidak setuju dengan hal yang bisa menyenangkan orang lain tersebut. Nah, menurut Susan, ini terjadi karena kebiasaan seseorang yang berasal dari keinginan untuk merasa dirinya penting dan mau berkontribusi untuk orang lain. Dan parahnya lagi, people pleaser akan selalu merasa takut untuk mengemukakan pendapatnya. Dia takut kalau orang-orang tidak akan mendengarkan atau tidak akan menghargai dia. Alhasil tumbuhlah rasa insecure. Menjadi orang yang punya sifat gak enakan itu emang gampang-gampang susah minta tolong, malu dan gak mau merepotkan orang lain. Itu adalah hal yang umum yang sering dialami kamu yang punya sifat ini. Akibatnya kamu terkadang terjebak dalam suatu situasi hanya karena terlalu menjaga perasaan orang lain. Lalu sifat tidak enakan ini itu bisa berpengaruh gak sih sama kesehatan mental? Iya, tentu akan sangat berpengaruh. Ini dia efek yang akan kamu rasakan jika kamu memiliki sifat gak enakan. Yang pertama, kamu tidak memprioritaskan diri sendiri. Nah, Visioners, kamu yang memiliki sifat gak enakan, itu emang cenderung sering memprioritaskan kepentingan orang lain. Padahal diri kamu sendiri butuh. Seperti contohnya kamu meminjamkan charger, padahal HPmu sendiri lowbat. Alhasil itu akan merugikan diri kamu. Kemudian yang kedua, akan sering berpura-pura. Nah, sifat gak enakan kamu ini, itu akan cenderung lebih mementingkan kepentingan orang lain. Contohnya, pernah gak sih kamu pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik aja, pura-pura tersenyum, padahal hati kamu sedang tidak baik-baik aja. Kamu melakukan itu hanya untuk menjaga mood orang lain. Hati-hati, lama-kelamaan itu bisa membuatmu menjadi pribadi yang fake karena sudah terbiasa berpura-pura. Padahal sebenarnya kamu sendiri punya hak dan kebebasan untuk mengekspresikan isi hati. Tidak melulu selalu memprioritaskan orang lain kan? Kemudian yang ketiga, kamu selalu merasa bersalah meskipun kamu benar. Selalu merasa bersalah, padahal sebenarnya bukan kamu yang salah. Ya, itu adalah efek dari sifat gak enakan yang umum dirasakan. Saat ada suatu masalah, biasanya kamu akan memilih untuk mengalah saja demi menghindari perselisihan. Ini dikarenakan sifat gak enakan kamu yang akan membuat kamu itu merasa bersalah apabila terjadi perselisihan hanya karena kamu gak mau mengalah. Akibat efek sifat gak enakan kamu ini, kamu jadi terbiasa untuk selalu mengalah dimanapun kamu berada. Nah, ternyata selain efek bahaya bagi mental dari sifat gak enakan ini, ternyata banyak juga loh kerugiannya. Mari kita bahas. Yang pertama, dipandang remeh lantaran tak tegas. Visioners gak cuma dimanfaatin, bisa jadi kamu dianggap remeh lantaran tidak bisa tegas dalam permintaan tolong atau suatu ajakan. Bahkan kamu bisa dianggap terlalu lemah lantaran selalu berkata iya dalam berbagai hal. Rasa gak enakan itu justru akan menunjukkan jika kamu adalah tipe orang pasif atau tidak tegas. Orang-orang bisa mudah menginjakmu lantaran merasa kamu tidak akan marah. Mau kamu digituin? Gak kan? Kemudian yang kedua, akan merasa capek hati. Gak enakan, itu akan membuat orang-orang melakukan hal semena-mena kepadamu karena menganggap kamu akan selalu setuju. Bahkan bisa jadi kamu tidak akan lagi ditanya ketika akan melakukan sesuatu karena mereka menganggap bahwa kamu pasti akan menjawab oke-oke aja. Jika terus-terusan mendapat perlakuan seakan tidak dianggap seperti itu, bukankah akan membuat kamu capek hati? Kamu memang berusaha tidak membuat orang lain kecewa. Namun jika dirimu sendiri yang merasakan itu, capek lah.
Yang ketiga, bakal mudah dimanfaatin orang. Tidak enakan, itu memang baik. Namun bukan berarti harus berkata iya untuk semua permintaan tolong orang lain dalam berbagai hal. Pasalnya, terkadang kewaspadaan sebelum menyetujui permintaan tolong seseorang juga patut dipikirkan. Jika selalu membantu seseorang dalam berbagai hal, bahkan sampai ekstrim, itu bisa jadi kamu justru akan dimanfaatin. Jadi tempat ngutang misalnya. Memberi bantuan itu boleh, tapi jika terus-terusan tanpa kejelasan dikembalikan, yakin nih bakal ikhlas. Tapi tenang, selain hal-hal negatif, ada tips nih buat kamu agar tidak terjebak dalam situasi ini. Yang pertama, jangan terlalu memikirkan perasaan orang lain, tapi tengoklah dulu perasaanmu. Kamu yang punya sifat gak enakan, itu memang sering mendahulukan perasaan orang lain. Terkadang kamu berusaha atau terpaksa untuk mengiyakan sesuatu untuk membuat bahagia orang lain. Tapi setelah itu, kamu juga yang nantinya susah kan? Kebiasaan seperti ini memang perlu, hanya gak boleh berlebihan. Selanjutnya yang kedua, pahami bahwa gak semua orang yang akan membantumu merasa direpotkan. Nah, Visioners, kamu terkadang malu untuk meminta tolong hanya karena alasan gak mau ngerepotin orang lain. Sebenarnya gak semua orang loh akan ngerasa direpotkan. Bahkan mungkin ada orang di luar sana yang menunggu kamu untuk meminta tolong atau siap membantumu. Yang ketiga, jangan terlalu dipendam. Ungkapkan apa yang kamu mau agar kamu bisa lega. Terkadang kamu merasa nyesek hanya karena gak berani mengungkapkan sesuatu. Kamu mendem sendiri segala kekesalanmu dan akhirnya membuat kamu ngerasa ada yang mengganjal dalam batinmu. Sebenarnya hal seperti ini gak boleh dipelihara ya. Jangan takut, coba aja nyampein kekesalanmu dengan cara yang baik dan sopan sehingga mudah dimengerti orang lain. Selanjutnya yang keempat, gak semua orang akan mudah tersinggung dengan ucapanmu. Orang yang punya sifat gak enakan itu terkadang malu dan takut untuk berbicara atau mengutarakan sesuatu karena takut orang lain tersinggung kan. Hal ini akan membuat kamu tidak menghargai pembicaraan orang lain dan membuat sebuah percakapan cenderung monoton. Kamu harus coba berbicara dan berbaur dengan santai karena tidak semua orang itu akan merasa tersinggung dengan ucapanmu. Nah, yang kelima, jangan terlalu memikirkan kebutuhan orang lain dan melupakan kebutuhanmu sendiri. Hal ini sering terjadi ketika kamu ingin menagih hutang pada teman atau kerabatmu. Kamu tidak berani menagih karena menurutmu dia masih membutuhkan, sedangkan kebutuhanmu juga mendesak. Kamu harus terus mencoba dan belajar untuk bersikap baik tanpa melupakan kebutuhanmu sendiri ya. Jadi intinya, jadi orang baik itu sah-sah aja. Tapi yang tidak dibolehkan adalah menjadi pribadi yang terlalu baik sampai lupa bahwa diri sendiri juga punya hak dan kebebasan untuk hanya sekedar bilang tidak. Jadi love self isn't selfish. Oke, gimana nih Visioners? Itu tadi merupakan beberapa penjelasan mengenai sifat gak enakan. Jadi diingat ya, sifat gak enakan itu gak enak. Jadi jangan terlalu berlebihan. Semoga video ini dapat memberimu insight dan sampai jumpa di video selanjutnya.